Martial Universe. Bab 9. Judul, Lin Hong. Menatap sosok di belakang Lin San, ekspresi King Tan dan Lin Changqiang berubah saat ekspresi khawatir muncul di mata mereka. Wajah Lin Dong membentang kencang, karena ia juga melemparkan pandangannya ke belakang Lin San. Seorang pemuda berpakaian putih memegang bahu Lin San, menenangkannya dan mencegahnya jatuh ke tanah. Anak muda itu tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun dan memiliki wajah yang agak tampan. Senyum kecil ada di wajahnya, namun di mata Lin Dong, senyum ini tampak sedikit dingin. Lin Hong, kakak tertua Lin San dan anggota Lin keluarga yang cukup luar biasa. Dia baru berusia 15 tahun, namun dia sudah lama mencapai lapisan 5 temperate body. Pada tahap ini, ia hanya membutuhkan satu langkah lagi sebelum ia akan mampu menumbuhkan benih kekuatan Yuan. Setelah itu, ia pasti akan menempati peringkat 3 besar di antara semua generasi muda di keluarga Lin. Kakak, meskipun Lin San sangat sombong terhadap orang lain, dia menjadi lemah lembut seperti domba di depan Lin Hong yang tampaknya lembut hati. Dengan hanya tingkat keterampilan ini, mengapa kau pergi keluar dan mempermalukan diri sendiri, bukannya berlatih dengan benar? Lin Hong tertawa sambil melonggarkan cengkeramannya. Itu hanya karena aku ceroboh. Jika kami bertarung lagi, tidak ada yang perlu kutakutkan. Wajah Lin San memerah karena malu pada kata-kata Lin Hong. Namun jawaban Lin San sepertinya agak dipaksakan, karena sudah jelas bahwa pukulan Lin Dong memang sangat kuat. 4 gema tinju penetrasi bukanlah sesuatu yang kau mampu blokir. Tatapan Lin Hong berbalik ke arah Lin Dong, meneliti yang terakhir untuk sementara sebelum mengatakan, "Sepupu Lin Dong, sepertinya kau telah menyembunyikan kekuatanmu cukup lama." Lin Hong juga tahu tentang kesulitan dalam berlatih tinju penetrasi. Tidak peduli apa, untuk melatih sampai gema keempat diperlukan berbulan-bulan usaha. Namun sebelum kejadian ini, dia tidak pernah mendengar bahwa Lin Dong bahkan tahu seni bela diri ini. Ini hanya trik biasa, hampir tidak layak perhatian sepupu Lin Hong. Sudut-sudut mulut Lin Dong menarik senyum masam saat dia menjawab. Mungkin karena perseteruan antara ayah mereka, bahkan jika kau mengatakannya dengan baik, Lin Hong dan saudaranya memiliki hubungan yang tegang dengan Lin Dong. Demikian juga, Lin Dong tidak memendam niat baik terhadap mereka. Meskipun Lin Hong tampak sopan dan ramah di permukaan, Lin Dong tahu bahwa dibandingkan dengan Lin San yang mengancam, kakaknya sebenarnya jauh lebih jahat. Alasan mengapa Lin San bisa menjadi tiran kecil dalam generasi muda di keluarga Lin, bukan hanya karena ayahnya, tetapi juga Lin Hong, yang memiliki pengaruh yang jauh oleh jangkauannya sendiri. Tentu saja, yang paling penting, Lin Dong telah mendengar dari Lin Xiao bahwa setengah tahun yang lalu, Lin Hong sebenarnya diminta untuk bertunangan dengan King Tan. Untungnya, permintaan ini telah ditolak mentah-mentah oleh Lin Xiao. Hal ini semakin memperdalam permusuhan antara kedua pihak. "Kakak Lin Dong, ayo pergi duluan." King Tan diam-diam menarik lengan baju Lin Dong saat dia berbisik. Meskipun dia sangat terkejut bahwa Lin Dong telah berhasil mengalahkan Lin San, Lin Hong di atas Lin San dalam hal seni bela diri dan kecerdasan. Dia pasti bukan seseorang yang bisa dipermainkan. King Tan, sudah begitu lama sejak kita bertemu." Lin Hong tertawa saat dia mengalihkan tatapannya ke King Tan dengan kilau aneh di matanya. Meskipun King Tan masih muda, dia adalah wanita yang sedang mekar. Di antara generasi muda di kota Qingyang, banyak yang diam-diam mengaguminya dan secara alami, dia tidak terkecuali. Lin San selalu seperti anak yang impulsif. Namun, jika kau membutuhkan ramuan, kau hanya perlu mendekatiku. Sebuah ramuan kelas 1 seperti Scarlet Sun Grace bagaimanapun juga kurang dalam kualitas. Mendengar Lin Hong berbicara padanya seolah-olah mereka berada dalam kondisi yang akrab, alis berbentuk bulan sabit King Tan dengan erat merajut bersama. Namun, karena kekuatan pihak lain, meskipun dia tidak terlalu senang tentang itu, dia memilih untuk tidak membalasnya. "Sialan, orang ini begitu menjijikkan, aku pasti akan memukulnya sampai mati di masa depan." Lin Changqiang bergumam di belakang punggung Lin Dong karena dia juga sangat jijik dengan kata-kata Lin Hong. "Terima kasih banyak atas niat baik sepupu Lin Hong, namun kami lebih memilih bergantung pada diri kami sendiri. Ini tidak mudah bagi keluarga untuk mendapatkan uang, jadi kami mencoba yang terbaik untuk menyimpan, bahkan sedikit dari itu." Lin Dong tersenyum, mengabaikan gumaman Lin Changqiang. Jika dia melihat Lin Hong di masa lalu, dia hanya bisa berharap mundur sebelum sesuatu terjadi.
Namun sekarang berbeda, karena ia memiliki batu jimat rahasia, ia tahu bahwa melampaui Lin Hong hanyalah masalah waktu. Oh, karakter pantang menyerah sepupu Lindong persis sama dengan ayahnya. Memang layak sebagai keturunannya. Meskipun Lin Hong tersenyum, siapapun yang mendengar kata-katanya bisa mengatakan bahwa mereka memegang sedikit ejekan. Kemarahan melintas di mata Lindong saat dia mendengar kata-kata mengejek ini. Karena Scarlet Sun Grace ditemukan oleh King Tan, maka itu harus dikembalikan. Setelah semua ini, aku pasti akan membantumu mengajari orang kasar ini sebuah pelajaran. Lin Hong mengambil Scarlet Sun Grace dari tangan Lin San dan kemudian melambaikannya ke King Tan sambil tersenyum. Melihat tindakannya, King Tan mengerutkan bibir mungilnya, tidak berani bergerak maju untuk mengambil Scarlet Sun Grace. Dia khawatir Lin Hong dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan masalah bagi Lindong di masa depan. Jika demikian, dia lebih suka menyerah pada Scarlet Sun Grace ini. Sebagai tanggapan, sudut-sudut mulut Lin Hong sedikit naik. Sepertinya sepupu Lin Hong benar-benar orang yang murah hati. Namun, sebelum senyum bisa terbentuk di wajahnya, Lindong menginterupsi dengan tawa. Setelah itu, di bawah tatapan penuh perhatian orang banyak, Lindong melangkah ke depan dan mendekati Lin Hong saat dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk meraih Scarlet Sun Grace. Tindakan tiba-tiba Lindong menyebabkan wajah Lin Hong menjadi kaku. Yang terakhir menatap lurus dengan tatapan dingin di matanya. Tindakan Lindong di depan kerumunan telah menyakiti harga diri Lin Hong. Namun, Lindong menutup mata terhadap tatapan Lin Hong saat ia mencoba untuk menggunakan lebih banyak kekuatan untuk merebut Scarlet Sun Grace. Namun demikian, ia menemukan bahwa tangan Lin Hong terus memegang ke Scarlet Sun Grace seperti sepasang penjepit logam. Sekaligus, Lindong tersenyum dan bertanya, "Jadi, apakah sepupu Lin Hong tiba-tiba menyukai Scarlet Sun Grace ini sekarang?" Setelah mendengar kata-kata ini, sudut-sudut mata Lin Hong bergetar saat dia perlahan melepaskan cengkeramannya. Menatap Lindong, dia tertawa dan berkata, "Sepupu Lindong, aku juga tertarik dengan tinju penetrasimu. Apa kau bersedia untuk terlibat dalam duel ringan denganku?" Tanpa menunggu balasan Lindong, Lin Hong tiba-tiba mengambil langkah maju saat telapak tangannya terbang ke arah dada Lindong. Hembusan yang mengikuti itu jauh lebih kuat dari sebelumnya ketika Lin San menyerang. Melihat Lin Hong meluncurkan serangannya segera setelah dia berbicara, ekspresi wajah Lindong menjadi gelap saat dia dengan cepat mengangkat kedua lengannya di depan dadanya untuk melindungi organ vitalnya. Gedebuk. Ketika mereka saling bertukar pukulan, Lindong segera merasakan kekuatan yang kuat dan rasa sakit yang tajam memantul melalui lengannya, memaksanya untuk mundur 10 langkah. Beruntunglah fondasinya kokoh, jadi dia tidak berakhir kejang-kejang di tanah. Kekuatan Yuan. Lapisan 6 temperate body, mantap tubuhnya, Lindong bergumam sambil menatap Lin Hong. Dia telah jelas melihat cahaya yang sangat lemah melanda tinju yang terakhir. Itu jelas efek dari kekuatan Yuan. Ini berarti bahwa Lin Hong benar-benar memasuki ranah lapisan 6 temperate body dan benih kekuatan Yuan telah lahir di tubuhnya. Lin Hong melirik Lindong, alisnya merajut bersama. Fakta bahwa ia tanpa sengaja gagal menjatuhkannya dalam satu gerakan. Namun, dia tetap yakin bahwa dia bisa mengalahkan Lindong dalam 5 langkah. Ini adalah keyakinan yang dia miliki dalam dirinya, yang telah mencapai lapisan 6 temperate body. Sepupu Lindong memang hebat, datang lagi. Kilatan berbahaya di matanya mengisyaratkan bahwa Lin Hong tidak berencana untuk membiarkan Lindong pergi begitu mudah. Dengan tawa cepat, dia sekali lagi bergegas menuju yang terakhir. Namun kali ini, banyak penonton yang tersentak menanggapi karena mereka bisa dengan jelas melihat bahwa di tubuhnya diselimuti cahaya yang sangat lemah.